Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Mantrik, terjebak tipu daya iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dari lapak Haji Kolil kita menuju ke kediaman Pak Mantrik. Sekira pukul 6:30 malam, tampak Rudi yang tengah mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Mantrik. Sudah dari sore tadi sebelum petang, ia tidak mendengar sautan dari ayahnya itu. Ia juga sudah 3 kali memutari rumah dan mengetuk setiap jendelanya, tapi tetap saja tidak terdengar jawaban dari ayahnya itu. Lampu-lampu rumah Pak Mantrik sama sekali belum ada yang menyala, membuat Rudi menjadi khawatir kalau terjadi apa-apa dengan sang ayah. Dan di antara rasa paniknya yang kian memuncak itu, terdengarlah suara langkah kaki yang terdengar memasuki gerbang. Rudi yang sontak menoleh pun akhirnya langsung bernapas lega, karena yang berjalan menuju ke arahnya itu adalah Pak Mantrik, orang yang ia khawatirkan sedari tadi. Puji Tuhan, dari mana saja toh Pak? Ucap Rudi sembari menghela nafas lega, dan segera dijawab oleh Pak Mantrik seraya berjalan menaiki tangga teras itu. Dari warung, nyari rokok, jawab Pak Mantrik sambil melempar senyuman tipis. Lah, ini sudah Rudi bawakan makanan sama rokok kok Pak, sahut Rudi sembari menunjuk bungkusan yang ia letakkan di atas meja teras. Sembari berdiri, Rudi pun menunggu ayahnya mengeluarkan kunci untuk masuk ke dalam. Namun alih-alih langsung masuk ke rumahnya, saat itu Pak Mantrik justru memilih duduk di kursi teras. Loh, kok enggak masuk Pak? Tanya Rudi dengan heran. Tak duduk dulu sebentar, Bapak capek, jawab Pak Mantrik saat itu. Cukup aneh memang, namun Rudi yang sudah paham dengan perangai ayahnya akhir-akhir ini pun agaknya mencoba untuk tidak mempermasalahkannya. Dan meski dengan lampu teras yang belum menyala itu, Rudi pun akhirnya turut duduk bersama Pak Mantrik. Rudi menyalakan rokoknya untuk membuyarkan kecanggungan suasana. Sementara Pak Mantrik kini terlihat melamun kosong, menatap tanaman-tanaman yang berada di halaman. Tidak ada pembicaraan sedikit pun antara ayah dan anak itu sampai akhirnya stek, stek, stek. Tiba-tiba terdengar suara tekanan saklar lampu yang dinyalakan. Rudi yang spontan menoleh pun segera melihat dari kaca teras depan lampu-lampu ruangan di dalam yang mulai menyala satu persatu. Dan bersamaan dengan itu pun ia pastinya langsung berpikiran kalau ada orang di dalam rumah yang memang sengaja menyalakannya. Tapi siapa? Batinnya saat itu. Semua terjadi begitu cepat dan cetek. Suara serupa kembali terdengar bersamaan dengan lampu teras yang akhirnya menyala. Tanpa berpikiran macam-macam, Rudi pun kembali menoleh dan hendak menanyakan kepada ayahnya. Tapi ketika ia kembali ke posisi semula, Rudi pun terkejut heran karena Pak Mantrik sekarang sudah tidak ada di tempat duduknya. Pak, Bapak, panggil Rudi yang saat itu langsung bangkit memeriksa sekitar untuk mencari di mana keberadaan ayahnya itu. Sampai akhirnya semua pun terjawab dengan sangat tidak masuk akal karena tidak lama setelah itu terdengar suara kunci pintu yang terputar bersamaan dengan keluarnya Pak Mantrik dari pintu depan rumah itu. Gimana Rud? Ada apa? Ucap Pak Mantrik dengan segera kepada Rudi yang berdiri heran menghadap ke ayahnya itu. Rudi tentu terkejut kalau Pak Mantrik baru saja keluar, lantas siapa tadi orang yang sempat menyapa dan duduk bersamanya. Untuk beberapa detik Rudi pun dibuat bingung dengan keadaan itu. Ia hanya terdiam sembari masih melihat ke arah Pak Mantrik yang saat itu juga sama-sama tengah menatap ke arahnya. Mau nganter rokok sama makan Pak, kata Rudi selang beberapa saat kemudian dengan sedikit terbata-bata. Oh, jawab Pak Mantrik seraya melirik ke arah bungkusan plastik yang terletak di atas meja teras. Pak Mantrik pun berjalan keluar dan mengambil bungkusan itu sembari berkata kepada Rudi,
Ayo, mau masuk dulu ndak? Tawar Pak Mantri kepada Rudi yang masih gugup berdiri. Ayo, mau masuk dulu apa ndak? Kata Pak Mantri lagi, yang kali ini segera dijawab oleh Rudi yang mulai ketakutan. Enggak Pak, enggak. Rudi, tak pulang dulu ya. Katanya dengan gagap sembari mengalihkan pandangannya. Tanpa berkata-kata lagi, Rudi pun segera berjalan cepat menuju mobilnya dan langsung buru-buru pergi dari rumah ayahnya itu dengan membawa rasa kalut dan tidak percaya kalau ia akan mengalami hal ganjil ini untuk kedua kalinya. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ucap Rudi membisik berulang dalam kemudi mobilnya saat itu. Dalam kemudi mobilnya tidak henti Rudi menyebut nama Tuhan. Ia coba pacu kendaraannya itu sekencang mungkin, sampai akhirnya di tengah perjalanan tidak sengaja ia melewati sebuah warung kopi. Menyadari itu seketika Rudi pun berpikir, sepertinya itu adalah tempat yang tepat untuk meredakan kepanikannya saat ini. Rudi pun segera memperlambat laju mobilnya, memutar dan berbalik arah untuk menuju warung kopi yang sempat terlewati olehnya itu. Hingga singkatnya ia yang telah sampai dan menepikan mobilnya di dekat warung itu pun segera turun untuk memesan kopi. Kopi satu Pak, ucapnya kepada seorang bapak-bapak pemilik warung sembari duduk dengan ekspresi wajah yang masih gelisah. Nggih, tanggap si penjual yang langsung masuk ke dalam untuk meracik kopi pesanan Rudi itu. Untuk sejenak Rudi menunggu. Dengan pandangannya yang terus menoleh ke sana dan kemari, saat itu warung memang terlihat sepi. Bahkan tidak ada satupun pelanggan selain dirinya. Hingga tidak lama kemudian keluarlah seorang wanita yang tengah menggendong anak balita. Sepertinya mereka adalah istri dan anak dari si pemilik warung, sembari membawa segelas kopi yang ia tenteng dengan satu tangannya. Wanita itu berjalan ke arah Rudi. Monggo Mas, ucap wanita itu setelah meletakkan segelas kopi panasnya di atas meja. Oh, nggih Mbak, jawab Rudi sembari memijat-mijat pangkal hidungnya. Namun di sini ada keanehan yang saat itu belum Rudi sadari, yang mana dalam waktu yang bersamaan, anak balita yang tengah berada di dalam gendongan wanita itu pun tiba-tiba menangis. Tangisan itu tentunya membuat perhatian Rudi sedikit teralihkan. Ia yang tanpa sengaja menatap anak itu pun seketika merasa sedikit heran, oleh karena anak itu yang tengah menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah dirinya. Kenapa adik? Kata Rudi yang tadinya ingin mencoba untuk berbahasa basi. Akan tetapi ucapannya itu justru malah membuat tangisan si bayi semakin keras dan menjadi-jadi. Sampai akhirnya wanita itu pun mulai mencoba untuk menanggapinya. Biasa Mas, kalau malam memang begini suka rewel, ucap si wanita itu di antara tangisan keras dari anaknya. Oh, iya enggak apa-apa, biasa, anak saya juga kadang suka seperti itu kok kalau ketemu dengan orang baru, tanggap Rudi yang mencoba untuk melogika kejadian itu. Monggo Mas, diminum, tawar istri pemilik warung itu kepada Rudi seraya kembali berjalan masuk membawa sang anak yang masih terus menangis itu. Setelah itu Rudi pun mulai menyesap kopinya sambil menyalakan sebatang rokok untuk sarana menenangkan diri. Dan bersamaan dengan itu pula, bapak pemilik warung pun keluar dan kini turut duduk tidak jauh darinya. Singkat cerita beberapa menit pun berlalu. Dan ternyata tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pikiran Rudi masih melulu tentang keganjilan tadi di rumah ayahnya. Saat itu Rudi tampak cemas. Bahkan jarinya yang tengah mencapit batang rokoknya itu pun terlihat gemeteran. Di kedai itu di antara beberapa kursi-kursi pelanggan hanya ada Rudi dan bapak pemilik warung. Tapi entah mengapa saat itu mereka berdua seakan sama-sama tidak ingin saling memulai pembicaraan. Entah berapa menit yang sudah terlalui tanpa obrolan basa-basi di antara mereka. Namun pada akhirnya bapak pemilik warunglah yang mulai mencoba untuk membuka obrolan. Karena bapak pemilik warung, saat itu seperti melihat bayangan seseorang yang sedang berada di dalam mobil Rudi yang terparkir tepat di depan warung itu. Itu temennya kok ndak diajak turun Mas? Tanya si pemilik warung dengan lugunya. Namun Rudi yang dalam keadaan separuh melamun dan masih terjebak dalam kecemasan itu pun seperti tidak terlalu mendengar dan memperhatikan pertanyaan dari bapak pemilik warung itu. Gimana Pak? Maaf, tanya Rudi meminta bapak pemilik warung itu untuk kembali mengulang pertanyaannya. Itu loh Mas, temennya yang di dalam mobil kok ndak diajak turun, tandasnya yang seketika membuat Rudi tersentak.
Mendengar itu, Rudi pun langsung bangkit menghampiri bapak-bapak pemilik warung itu sembari berkata, "Walah Pak, mbok jangan nakut-nakuti saya toh. Saya ini kesini sendirian." Ucap Rudi yang kini langsung duduk berhadapan dengan bapak pemilik warung itu tanpa berani menoleh ke arah mobilnya. Si pemilik warung tentu merasa perlu untuk memastikan bahwa dirinya tidak salah lihat. Hingga ia pun mulai sedikit menggeser posisi pandangannya. Karena penglihatannya ke arah depan kedainya kini menjadi terhalang oleh Rudi yang berada dan duduk di hadapannya. Di antara degup jantung yang berdebar-debar, bapak pemilik warung itu pun mencoba untuk setenang mungkin. Dengan perlahan ia memiringkan kepalanya ke samping untuk melihat ke arah mobil milik Rudi itu. Dan benar saja, ia memang tidak salah melihatnya. Entah siapakah itu, yang pasti ia masih melihat orang misterius itu berada di dalam mobil Rudi, tepatnya di atas tempat duduk bagian depan atau samping tempat duduk kemudi. Meski wajah dari sosok misterius itu tidak terlalu jelas, tapi dari jarak pandang si pemilik warung, wujudnya sangat tidak terbantahkan, membentuk dan menyerupai seorang manusia yang selayaknya tengah dalam keadaan duduk. Di antara rasa yakin dan tidak yakin, bapak pemilik warung itu mencoba untuk setenang mungkin. Dengan perlahan ia membalikkan posisi pandangnya dan bertanya kepada Rudi, "Apa sampean yakin Mas, tidak ada siapa-siapa di dalam mobil selain jenengan?" Ucapnya kepada Rudi. "Enggak Pak, demi Tuhan, memangnya jenengan lihat apa?" Tanggap Rudi dengan tubuhnya yang terlihat semakin menguncup takut. Sudah, dah apa?" kata bapak pemilik warung itu menenangkan Rudi. "Wah, kalau begini bagaimana saya berani pulang ya Pak?" keluh Rudi. "Tenang saja Mas, ini belum terlalu malam. Sebentar lagi pasti ada orang yang datang ke sini. Oh ya, nanti saya bilangkan sama Pak Mujib, orang pintar yang setiap malam selalu ngopi di sini," kata bapak-bapak pemilik warung itu. Tidak lama setelah itu, si pemilik warung kembali menengok ke arah mobil, membuat Rudi yang sebenarnya juga merasa penasaran di antara rasa takutnya pun langsung membisik bertanya, "Masih ada Pak?" "Oh, sudah tidak ada Pak," jawabnya sembari menggelengkan kepalanya. Sebenarnya saya masih penasaran Mas," kata si pemilik warung itu lagi, sembari bangkit dari tempat duduknya dan langsung berjalan begitu saja ke arah mobil Rudi. Secara spontan Rudi pun menoleh memandang bapak pemilik warung yang sedang berjalan ke arah mobilnya. Dan bersamaan dengan itu, kebetulan sekali ada rombongan truk-truk besar yang lewat, membuat Rudi menjadi berani dan kini turut mengikuti bapak pemilik warung yang saat itu seperempat tubuhnya sudah masuk melalui jendela pintu bagian depan yang terbuka. Yang mana di jendela itulah tadi ia melihat sosok misterius itu. "Nggak apa-apa kan Pak?" ucap Rudi yang menyusul dari belakang. "Oh, nggak ada Mas," jawab bapak pemilik warung sembari mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil Rudi. "Tapi saya benar-benar melihat itu Mas, tadi dia duduk di sini," ucapnya lagi kepada Rudi seraya menunjuk ke arah pintu bagian depan. Rudi pun hanya mengangguk dengan dirinya yang sepertinya ketika itu mulai sedikit merasa berani. "Coba kita periksa ke dalam Pak," ucap Rudi yang langsung diiyakan oleh bapak pemilik warung yang tampak sangat penasaran. Mereka pun masuk ke dalam, menyalakan lampu, merangkak, dan memeriksa ke setiap sudut, yang mana sama sekali mereka tidak menemukan apapun di sana. "Memang tidak ada kok Mas, sepertinya orang tadi memang bukan manusia," ucap bapak pemilik warung kepada Rudi, yang mana tanpa terduga belum sampai 2 detik si bapak menutup mulutnya. Mereka yang saat itu masih berada di dalam mobil pun terpaksa buru-buru keluar setelah secara tiba-tiba ada bau bangkai yang tercium sangat menyengat di hidung mereka masing-masing. "Astagfirullahaladzim, bau apa ini?" ucap bapak pemilik warung seraya merangkak mundur dan keluar dari mobil. Sementara Rudi yang juga menyadari akan bau itu pun langsung buru-buru keluar. "Wah, ndak beres ini Mas, sudah kita tunggu orang-orang saja," ucap bapak itu. Ini dirasa sangatlah aneh, karena jika memang ada bangkai di dalam mobil Rudi, harusnya bau itu sudah tercium sedari awal mereka masuk. Akan tetapi selayaknya bangkai yang sesungguhnya, bau itu pun sekarang mulai menyerebak keluar. Posisi mobil Rudi tepat di depan kedai kopi itu, yang mana bau bangkai busuk yang sudah tercium keluar pastinya akan mengganggu orang-orang yang akan datang ke warung itu. Wah,
Sepertinya saya harus pindahkan agak jauh, Pak, karena kalau di sini pasti akan mengganggu orang-orang yang datang. Ucap Rudi yang tentunya langsung segera disetujui oleh bapak pemilik warung. Wah, betul banget, tanggap pemilik warung. Akan tetapi jangankan memindahkan mobilnya, masuk ke dalam saja Rudi saat itu merasa tidak mempunyai nyali untuk melakukannya. Tapi saya tidak berani, Pak. Apakah panjenengan berani? Ucap Rudi saat itu. Sebenarnya si pemilik warung masih berani untuk melakukan itu, tapi sayangnya ia sama sekali tidak bisa mengendarai mobil roda 4. Saya sih mau saja, tapi saya tidak bisa nyetir, Mas. Apa kita dorong saja? Mereka pun tampak sedikit berdiskusi, namun sepertinya memang tidak ada cara lain lagi untuk memindahkan mobil ini selain masuk ke dalamnya. Hingga akhirnya sebagai bentuk pertanggungjawaban, Rudilah yang mau tidak mau harus masuk dan mengemudikannya. Saya yang nyetir saja, Pak, dan panjenengan bantu dorong dari belakang ya, kata Rudi sembari berusaha menepis rasa takutnya. Akan tetapi bapak pemilik warung yang merasa iba setelah melihat guratan-guratan ketakutan di wajah Rudi pun seketika langsung memutuskan untuk turut masuk juga ke dalam untuk menemani si Rudi. Kita berdua sama-sama masuk saja, Mas. Hidupkan saja mobilnya dan parkirkan di sana, jawab si pemilik warung seraya menunjuk jemarinya ke arah di mana mobil itu nanti akan diparkirkan. Rudi dan pemilik warung itu pun mulai masuk ke dalam mobil tidak lama setelah itu. Dan seperti yang telah mereka perkirakan sebelumnya, bau bangkai busuk itu pun semakin kuat tercium, seakan memang benar-benar berada dan bersumber dari dalam mobil itu. Mobil pun sudah menyala dan perlahan mulai bergerak maju. Terdengar suara mesinnya yang terseok-seok, seolah-olah tengah membawa beban yang sangat berat. Sudah, Mas, tidak usah diperdulikan, maju saja ke sana terus, ucap bapak pemilik warung yang sepertinya juga menyadari hal itu. Hingga singkatnya setelah daya dan upaya, mobil itu pun akhirnya berhasil sampai ke sisi jalan yang lain, sekira 200 meter dari warung kopi itu. Setelah itu mereka pun bergegas turun dan segera beranjak kembali menuju kedai dengan rasa was-was. Akan tetapi sesuatu pun terjadi. Ketika baru beberapa tapak saja mereka melangkah, yang mana dengan tiba-tiba ada suara memanggil mereka dari belakang. Manusia! Begitulah suaranya terdengar dengan parau dan berat, yang seketika mengunci langkah mereka. Apa itu, Pak? Sampai denger enggak? Sentak Rudi membisik. Si pemilik warung hanya menganggukkan kepalanya dengan wajah takut dan mengajak Rudi untuk terus berjalan maju. Ayo, ajaknya sembari meraih dan menyeret tangan Rudi. Namun di sini panggilan itu malah kembali terdengar dan kali ini semakin jelas. Manungsa! Suara itu terdengar lagi. Tapi apa yang mereka pikirkan saat itu, di panggilan kedua ini, Rudi dan bapak pemilik warung itu pun justru dengan kompak menoleh ke belakang. Dan terlihatlah di mata mereka berdua, sosok yang tengah duduk menyamping di atas mobil Rudi. Wujudnya samar dan tidak begitu jelas, namun cukup membentuk seseorang yang berambut panjang dan berbaju putih. Kepalanya tampak menggeleng-geleng dan kini mulai tertawa dengan aneh. Tawanya terlalu berat untuk seorang wanita, namun terlalu lengking jika dikatakan sebagai suara dari seorang pria. Sosok apakah itu? Rudi dan bapak pemilik warung langsung berlari tunggang langgang menuju kedai. Dan sesampainya di sana, mereka pun langsung duduk dengan nafas yang masih terengah-engah. Bapak pemilik warung tampak mulai menata nafasnya, seraya menatap ke arah jam dinding yang ternyata masih menunjukkan pukul 8 itu, membuat ia menggelengkan kepalanya dengan heran. Ia tidak habis pikir, bisa-bisanya hantu muncul di waktu sesore itu. Sementara Rudi mulai berujar sambil berkaca-kaca. Kala itu ia tentu kebingungan memikirkan bagaimana caranya nanti ia akan pulang ke rumahnya. Waduh, gimana saya bisa pulang? Bapak pemilik warung yang sebenarnya juga sama takutnya seperti Rudi pun tidak bisa berkata banyak, selain menyuruh Rudi untuk menunggu orang-orang yang menurutnya sebentar lagi akan mulai datang ke kedainya. Kegaduhan kecil di meja pelanggan itu terdengar oleh istri sepemilik warung yang kini tampak keluar dan segera bertanya gerangan apa yang telah terjadi. Meski cukup kusut untuk diceritakan, akhirnya si pemilik warunglah yang mencoba untuk menjelaskan kepada istrinya itu dari awal dengan sesingkat mungkin. Sudah aku duga sejak tadi si Wahyu menangis saat melihat masnya itu.
kata istri pemilik warung kepada suaminya, yang tentu juga menunjukkan ucapannya itu kepada Rudi. Sebenarnya jenengan itu baru dari mana, Thomas? Tanya bapak pemilik warung kepada Rudi di tengah suasana yang masih tegang itu. Saya itu dari rumah orang tua saya, Pak. Jawab Rudi dengan agak terbata, yang mana setelah itu di antara rasa cemasnya, Rudi juga mengaku bahwa akhir-akhir ini ia memang sering mengalami hal-hal yang di luar nalar. Sebenarnya Rudi saat itu sudah tidak tahan ingin meluapkan tentang anehnya kehidupan dirinya akhir-akhir ini. Namun belum sempat ia menceritakannya lebih jauh. Obrolan antara ia dan si pemilik warung itu pun terhenti oleh para pelanggan kedai yang mulai berdatangan. Hingga si pemilik warung mau tidak mau harus meninggalkan obrolannya dan melayani orang-orang yang datang sembari mencoba untuk seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam sekejap kedai kopi yang semula sepi pun berubah menjadi ramai. Orang-orang mulai mengobrol dalam kelompok mejanya masing-masing. Rudi tampak duduk sendiri di meja pojok. Wajahnya sedikit mencerah karena rasa takutnya yang mulai tersamar oleh keramaian kedai itu. Hingga, tenang saja mas, kita tunggu Pak Mujib, kata si pemilik warung seraya menyodorkan segelas kopi yang baru. Oh iya, sampai lupa tanya. Kalau boleh tahu nama panjenengan ini siapa ya? Ucap bapak itu lagi. Oh, Rudi Pak, kalau jenengan, jawab Rudi sembari memberikan tangannya untuk dijabat. Oh iya Mas Rudi, saya Tresno, sesuai nama warung ini, jawab bapak pemilik warung itu. Diketahuilah kini nama bapak pemilik warung itu adalah Pak Tresno. Akhirnya mereka pun terus berbincang, mencoba membahas hal lain agar trauma kejadian tadi sedikit teralihkan. Untuk orang yang baru saja kenal, mereka berdua tampak telah akrab. Entahlah, mungkin karena sama-sama melalui hal tadi. Jenengan itu kan orang sini saja toh, memangnya belum pernah mampir ke sini sebelumnya? Tanya Pak Tresno kepada Rudi. Iya Pak, kalau lewat sini dan melihat warung ini sih hampir setiap hari. Tapi saya ini memang dari bujang jarang main keluar, apalagi sekarang sudah punya anak istri. Kalau ngerokok, ngopi, ya di rumah, jawab Rudi yang terlihat semakin terbuka. Oh begitu. Sebentar, tapi saya kok ngerasa ndak asing ya dengan wajah jenengan. Kayak pernah lihat tapi di mana ya? Ucap Pak Tresno lagi. Tapi belum sempat Rudi menanggapinya, pembicaraan itu pun segera teralihkan oleh kedatangan orang yang sempat dijanjikan Pak Tresno tadi. Ya, orang itu adalah Pak Mujib, orang pintar yang dibicarakan oleh Pak Tresno itu. Weh, Pak Jib, sini, saya mau bicara sesuatu. Penting, kata Pak Tresno yang berdiri sembari melambaikan tangannya. Bersamaan dengan itu Rudi yang penasaran pun juga menoleh, yang mana saat itu dahinya seketika mengernyit melihat orang yang bernama Pak Mujib itu. Rasanya saya pernah melihat orang ini ya, batin Rudi. Pak Mujib pun berjalan menuju meja di mana Pak Tresno dan Rudi duduk, sembari melempar senyum kepada setiap orang yang dilewatinya. Kenapa? Tanya Pak Mujib setelah berada di dekat Pak Tresno. Namun alisnya juga segera mengerut menatap Rudi. Tampaknya ia juga familiar dengan anak Pak Mantrik itu. Dan benar saja tidak sampai 2 detik, Pak Mujib langsung berkata kepada Rudi. Loh, jenengan Mas Tius toh, putrane Pak Seto Sumantri. Ucap Pak Mujib yang seketika membuat Pak Tresno ternganga heran. Begitu juga dengan Rudi yang merasa bingung dengan Pak Mujib yang memanggil dirinya dengan nama baptisnya. Oh, sampean kenal toh, iki Mas Rudi. Setelah Pak Tresno yang kembali ditimpal oleh Pak Mujib. Lah iya, Ignatius Rudi Sumantri, bener toh? Kata Pak Mujib sembari menunjuk si Rudi. Enggak Pak, leres, kata Rudi tersenyum kecut sembari mengingat-ingat siapa orang yang sepertinya cukup mengenali keluarganya itu. Yang mana sembari duduk dengan antusias, Pak Mujib pun mengingatkan kepada Rudi bahwa mereka sempat bertemu beberapa pekan lalu, tepatnya saat dirinya melayat di rumah Pak Mantrik. Saya kan juga takziah ke sana Mas, pas Bu Berta ndak ada, kata Pak Mujib yang akhirnya membuat Rudi menjadi ingat bahwa mereka memang pernah bertemu di rumah. Oh, enggak, saya ingat Pak sekarang, kata Rudi yang akhirnya menemukan jawaban kenapa ia merasa familiar. Sementara Pak Tresno membuatkan kopi untuk Pak Mujib. Pembicaraan antara Rudi dan Pak Mujib itu pun terus berlanjut,
yang mana malah memunculkan sedikit fakta yang benar-benar tidak disangka, yaitu perihal Pak Mujib yang ternyata adalah teman baik Pak Mantrik saat mereka sama-sama bekerja di jawatan kereta api dahulu. Sampai akhirnya jalur kereta api di seluruh kota ditutup sekira tahun 1970-an, dan disitulah mereka beralih di pekerjaan yang berbeda. Pak Mantrik pindah di Departemen Penerangan, sementara Pak Mujib menjadi pustakawan di Perpusda. Jadi tidak aneh bila Pak Mujib cukup mengenal keluarga Pak Mantrik, karena mereka memang sudah berkawan dari sejak sama-sama masih bujangan. Hingga obrolan pun terjeda oleh Pak Tresno yang kembali ke meja membawakan kopi bakal Pak Mujib. Bersamaan dengan itu Rudi terlihat melirik ke arah Pak Tresno yang seketika langsung paham apa maksud dari itu. "Wih, mau ngomong penting apa?" sambar Pak Mujib yang justru malah lebih dahulu bertanya. Hingga Pak Tresno pun mulai menjelaskan dari awal tentang apa yang tadi sempat ia dan Rudi alami. Dari sosok di dalam mobil yang terlihat oleh Pak Tresno, bau bangkai yang tiba-tiba tercium, dan wujud aneh yang duduk di atas mobil setelah kendaraan Rudi dipindahkan. Saat itu Rudi juga menambahkan bahwa sebelum ia memutuskan untuk mampir di kedai Pak Tresno ini, ia juga sempat melihat sosok lelembut di rumah yang mengejawantahkan diri menyerupai ayahnya, Pak Mantrik. Sama satu lagi, "Bapak itu sekarang jadi aneh sejak ibu meninggal," tukas Rudi yang saat itu juga mengaku kepada Pak Mujib perihal hal aneh yang terjadi kepadanya akhir-akhir ini. Pak Mujib mengangguk-anggukkan kepalanya dengan dahinya yang terlihat mengernyit. Ia sepertinya tampak menyimak dengan seksama semua penjelasan dari Pak Tresno dan si Rudi itu. Sampai akhirnya setelah semua dirasa cukup jelas, Pak Mujib pun kini berkata kepada Rudi dengan sedikit pelan, "Sampean pulang nanti agak malam, gak apa-apa?" tanya Pak Mujib kepada Rudi. Nggih, ndak apa-apa mas," jawab Rudi dengan sedikit terganggu. Tapi mau bagaimana lagi, ia juga tidak mempunyai keberanian jika harus pulang saat ini. "Ya sudah, kalau begitu tunggu warung sepi dulu ya," ucap Pak Mujib lagi sembari menyesap kopinya dan mengisap batang rokoknya. Perbincangan antara ketiganya pun terus berlanjut, mengalir dengan sewajarnya, dan sesekali tampak dijejal oleh tawa-tawa tipis dari mereka. Hingga tidak terasa waktu pun berlalu, seiring orang-orang di kedai yang mulai berkurang satu persatu. Singkat cerita, warung itu pun benar-benar bisa dinyatakan sepi sekira pukul 1 dini hari, menyisakan Pak Tresno, Rudi, dan Pak Mujib yang mulai terlihat kehabisan topik pembicaraan. "Sekarang Pak Jib," tanya Pak Tresno beberapa saat setelah menerima uang dari satu pelanggan terakhir yang pergi meninggalkan kedainya. "Yuk, ayo," tanggap Pak Mujib atas ajakan itu. Pak Mujib tidak memberi banyak penjelasan tentang apa yang akan mereka lakukan saat itu. Ia hanya bangkit dan mengajak Rudi serta Pak Tresno untuk keluar menuju di mana tempat mobil Rudi diparkirkan. "Ayo, saya mau lihat mobilnya," ajak Pak Mujib seraya berjalan keluar dari warung Pak Tresno itu. Singkatnya sampailah mereka bertiga di tempat mobil Rudi terparkir. Pak Mujib kini mulai berjalan mengelilingi mobil itu sembari mengusap beberapa sisinya dengan telapak tangannya. Rudi dan Pak Tresno tampak berdiri menunggu tidak jauh dari mobil itu. Tubuh mereka terlihat saling menempel erat, seakan masih tersisa bayang-bayang penampakan di atas mobil tadi yang sepertinya masih membuat mereka berdua merasa agak takut. Sampai akhirnya tidak lama kemudian, Pak Mujib pun kembali menghampiri dan berkata semua sudah baik-baik saja. "Ayo, kembalikan lagi mobil ini di depan warung. Ada yang mau sedikit saya bicarakan," pinta Pak Mujib. "Nggih," tanggap Rudi sembari mengangguk dan mengambil kunci mobil dari saku celananya. Rudi pun masuk ke dalam mobil memikul rasa takut dengan ragunya, akan tetapi rasa itu mulai sedikit hilang ketika ia sudah tidak mencium bau bangkai busuk lagi di dalam mobilnya. Masih di malam yang sama, mobil Rudi sudah dipindahkan lagi di depan kedai Pak Tresno yang kini sudah sepi, dan mereka pun terlihat kembali duduk bersama dalam satu meja. "Bagaimana Pak?" tanya Rudi kepada Pak Mujib yang katanya ingin mengatakan sesuatu. Pak Mujib sedikit menghela nafasnya dan mulai mengawali penjelasannya dengan sebuah pertanyaan perihal bagaimana keanehan Pak Mantrik secara spesifik. "Begini Mas, inti keanehan Bapak panjenengan itu bagaimana?"
Tanya Pak Mujib. Sebenarnya secara sekilas sikap Bapak terlihat biasa saja. Paling sekarang hanya sedikit kurus karena sejak meninggalnya ibu, dia agak kehilangan selera makan. Tapi yang membuat ini menurut saya menjadi serius adalah Bapak itu sekarang menganggap ibu masih hidup. Jawab Rudi. Bahkan dia sampai mengusir kami. Karena menurutnya kalau kami terus-terusan berada di sana menemani Bapak, ibu yang katanya ada di dalam kamar tidak mau keluar. Kata Rudi lagi dengan wajah kusutnya. Dengan sisa ingatannya, Rudi pun kembali merunut hari-hari lalu. Dari mulai Pak Mantrik yang membawa pulang nisan ibunya, hingga malam di mana beliau memberi pengakuan bahwa ibu yang sebenarnya sudah meninggal itu kini berada di dalam kamarnya dan tidak mau keluar jika anak-anak, menantu dan cucunya terus berada di rumah. Bapak itu awalnya ngusir kami dengan bahasa yang sangat halus. Bahkan dengan wajah meyakinkan, dia juga berjanji akan membujuk ibu agar kami bisa diterima lagi. Sampai akhirnya Romi, adik saya, mulai menyangga, dan disitulah terjadi pertengkaran yang mana Romi ditampar Bapak. Tanda Rudi lagi. Pak Mujib menyimak penjelasan Rudi dengan seksama. Begitu pula dengan Pak Tresno yang tampak manggut-manggut, seakan sangat tertarik dengan topik yang tidak biasa itu. Begini Mas, sebelum saya memberi pendapat, saya mau tanya, bagaimana hal ini menurut kacamata panjenengan? Setelah Pak Mujib dijeda penjelasan itu, yang segera dijawab oleh Rudi. Oh, kalau itu, jujur awalnya saya berpikir, Bapak hanya depresi saja, terlarut dalam kesedihannya karena ditinggal ibu. Lagi pula belum 40 hari juga ibu meninggal. Tapi sejak pengakuannya tentang ibu yang masih hidup itu, dan keanehan-keanehan yang belakangan saya alami, saya kok mulai merasa bahwa sepertinya memang ada sesuatu. Tahu kan maksud saya? Jelas Rudi. Kalau menurut jenengan bagaimana Pak? Kata Rudi lagi bertanya kepada Pak Mujib. Dan Pak Mujib pun mulai menjelaskan sudut pandangnya tentang soalan ini. Begini Mas, saya selaku orang yang pernah bertahun-tahun jadi satu dengan Pak Mantrik, sebenarnya sedikit sangsi dengan pendapat ini. Saya dan panjenengan pastinya juga tahu kalau beliau itu adalah seorang Katolik yang taat, ucap Pak Mujib di awal penjelasannya. Nggih Pak, benar sekali, tanggap Rudi, dan Pak Mujib pun kembali melanjutkan. Kalau menurut penglihatan saya, bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Apa yang tadi ikut numpang di mobil panjenengan itu sepertinya adalah jenis jin atau lelembut yang memang sengaja dipanggil dan dipelihara. Saya tadi sempat melihat wujudnya sebelum saya menyuruhnya pergi dari mobil itu, ucap Pak Mujib yang tentunya langsung ditanggapi oleh Rudi. Waduh, tapi apa mungkin Bapak dengan secara sengaja memelihara itu? Kata Rudi yang sebenarnya sedikit tidak terima dengan pendapat itu. Belum tentu Mas, saya sendiri juga ragu kalau Pak Mantrik melakukan itu. Tapi seandainya memang begitu, saya cukup yakin kalau kegelapan itu mulai masuk ketika Pak Mantrik berada dalam titik terendah ketidakikhlasannya atas meninggalnya ibu panjenengan, jelas Pak Mujib. Setelah penjelasan itu sejenak suasana pun menjadi hening. Pandangan iba dari Pak Mujib dan Pak Tresno tertuju kepada Rudi yang wajahnya kian terlihat lesu penuh beban. Sampai akhirnya untuk mengendorkan urat-urat pikiran yang tegang, kopi panas pun kembali dibuat oleh Pak Tresno yang segera terhidang diiringi oleh kepulan asap-asap rokok dari kretek milik mereka bertiga yang saling beradu. Monggo, kita ngopi saja, ucap Pak Tresno mempersilahkan kopi yang dibuatnya itu. Rudi tampak melepas dua kancing kemeja seragam dinasnya. Sepertinya kopi panas itu membuatnya mulai merasa sedikit gerah. Wah, nendang banget ge kopi nek, ucap Rudi dengan sedikit tersenyum sembari mengibas-ngibaskan bajunya. Gelagat itu seperti menunjukkan Rudi yang mulai lapang dengan semua perihal ini, yang mana setelah itu Rudi justru menjadi orang yang paling tertarik untuk berbincang lebih jauh. Hingga obrolan pun kembali mengalir di antara Pak Mujib, Rudi, dan Pak Tresno. Dari yang awalnya membahas seputaran keganjilan Pak Mantrik, perlahan kini sedikit bergeser oleh Pak Mujib yang mulai bercerita tentang pengalaman dirinya dengan hal-hal yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Sebenarnya tidak semua orang bisa tertarik untuk membicarakan tentang seputaran hal-hal gaib seperti ini, karena memang isinya selalu menabrak nalar bagi orang-orang yang awam. Akan tetapi begitu menariknya cara Pak Mujib menceritakan itu, seperti membuat Rudi yang notabene adalah orang yang logis dan terpelajar itu
kini menjadi sangat antusias menyimak setiap cerita yang keluar dari mulut Pak Mujib. Sebenarnya tidak perlu heran dengan kepandaian Pak Mujib menyusun kata-katanya, karena sebagai orang yang dulunya adalah pustakawan, pastinya beliau telah mengatamkan banyak buku dan tentunya itu akan berpengaruh dengan gaya tata bahasanya. Wah, orang cerdas beliau ini, batin Rudi seraya menyimak cerita yang sedang dipaparkan oleh Pak Mujib itu, yang mana bersamaan dengan Pak Mujib yang tiba-tiba teringat akan sesuatu. Oh ya, saya jadi ingat sesuatu dan mungkin akan sedikit menyambung dengan soalan Pak Mantrik ini, ucap Pak Mujib sejenak menjeda obrolan itu. Tidak lama kemudian kembali bercerita dengan topik yang lebih berbeda dan justru semakin menarik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.